Halo guys, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas materi tentang produksi massal, produk kreatif dan kewirausahaan kelas 12 bab 1. Nah, berikut kompetensi dasar. KD 3.10 menganalisis perencanaan produksi massal. KD 4.10 membuat perencanaan produksi massal. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan 1. Siswa dapat memahami tentang produksi massal. 2. Siswa dapat mengidentifikasi tentang perencanaan produksi massal. 3. Siswa dapat mengidentifikasi rancangan produksi massal. 4. Siswa dapat mengidentifikasi tahapan produksi massal. 5. Siswa dapat menganalisis dan mempresentasikan proses produk suatu perusahaan. 6. Siswa dapat membuat dan mempresentasikan rancangan produk sesuai jurusan. Berikutnya pengertian produksi massal. Produksi massal merupakan sebutan yang diberikan kepada sebuah metode memproduksi barang dalam jumlah besar dengan biaya yang rendah per unitnya. Sifat-sifat produk massal yaitu produk yang dihasilkan berjumlah besar, sistem produksi disesuaikan pada urutan, tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak, persediaan bahan produk lebih sedikit, bahan-bahan dipindah menggunakan mesin pembuat produk bersifat khusus. Perencanaan produksi. Perencanaan produksi adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Perencanaan produksi meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Mempersiapkan rencana produksi mulai dari tingkat agregat untuk seluruh pabrik yang meliputi perkiraan permintaan pasar dan proyeksi penjualan. B. Membuat jadwal penyelesaian setiap produk yang diproduksi. C. Merencanakan produksi dan pengadaan komponen yang dibutuhkan dari luar dan bahan baku. D. Menjadwalkan proses operasi setiap order pada stasiun kerja terkait. E. Menyampaikan jadwal penyelesaian setiap order kepada para pemesan. Ada dua jenis perencanaan produksi. Pertama, perencanaan produksi jangka pendek, yaitu penentuan kegiatan produksi yang akan dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun mendatang atau kurang, dengan tujuan untuk mengatur penggunaan tenaga kerja, persediaan bahan dan fasilitas produksi yang dimiliki perusahaan pabrik. Oleh karenanya, perencanaan produksi jangka pendek berhubungan dengan pengaturan operasi produksi, penentuan tingkat kegiatan maka perencanaan ini disebut juga dengan perencanaan operasional. Kedua, perencanaan produksi jangka panjang, yaitu penentuan tingkat kegiatan produksi lebih daripada 1 tahun, biasanya sampai dengan 5 tahun mendatang, dengan tujuan untuk mengatur pertambahan kapasitas peralatan atau mesin-mesin, ekspansi pabrik, dan pengembangan produk. Fungsi dan tujuan perencanaan produksi. 1. Menjamin rencana penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap rencana strategis perusahaan. 2. Sebagai alat ukur performansi proses perencanaan produksi. 3. Menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi. 4. Memonitor hasil produksi aktual terhadap rencana produksi dan membuat penyesuaian. 5. Mengatur persediaan produk jadi untuk mencapai target produksi dan rencana strategis. 5 dimensi untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk. 1. Kualitas produk. 2. Biaya produk. 3. Waktu pengembangan produk. 4. Biaya pengembangan. 5. Kapabilitas pengembangan. Tahapan produksi massal. 1. Market research and feasibility study market research. 2. Brainstorming. 3. Menentukan tujuan dan batasan produk. 4. Menggambar produk. 5. Review produk. 6. Membuat prototipe atau sampel. 7. Uji coba. 8. Produksi massal. Kesimpulan, pengertian produksi massal. Produksi massal adalah sistem produksi barang secara terus-menerus dengan kuantitas barang yang berskala besar. Dalam produksi massal, perusahaan manufaktur dapat menghasilkan ratusan bahkan ribuan produk secara bersamaan. Proses produksi massal biasanya dilakukan oleh perusahaan industri besar dan pabrik dengan ratusan karyawan. Apalagi aliran produk selalu berjalan secara terus-menerus, sehingga tidak mengherankan kalau suatu pabrik besar dapat menghasilkan begitu banyak produk dalam waktu yang singkat.